LSP-nya itu nggak cuma LSP TNI, ada LSP SMK NAS. Nah, seperti itu. Nah, dari situ 3 tahun, 3 tahun itu perpanjangan. Tahun 2019 kemarin itu relisensi untuk perpanjangan sampai 2022. Tapi karena adanya perubahan dari BNSP bahwa sertifikat lisensi itu nggak cuma 3 tahun, tapi bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Jadi nanti sampai 2024 baru perpanjangan lagi. Jadi LSP TNI itu udah kepanjangan tangan dari BNSP. Nah, BNSP itu yang memberikan lisensi secara nasional bahwa sertifikat yang dimiliki mahasiswa lulusan ITNY itu sudah berlaku secara nasional, bahkan bisa sampai ASEAN misalnya seperti itu. Nah, itulah yang bisa memberikan nilai plus kalau lulusan ITNY itu sudah dijamin kualitasnya seperti itu, sudah kompetensinya terjamin dan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Gitu. Yang perlu digarisbawahi ini tidak semua kampus ya memiliki lembaga sertifikasi profesi, Mas ya. Dan ini mungkin belum ya. Belum betul. Belum semua kampus memiliki. Mungkin kedepannya akan seperti itu. Dan ini ITNY menjadi salah satu yang pertama lah ya. Membuat program ini ada. Artinya kemudian ketika menjadi mahasiswa baru nih, apakah nanti otomatis akan mendapatkan sertifikat atau seperti apa sih teknis? Tidak otomatis, Mas, karena saya kira hampir setiap mahasiswa itu selain kompetensinya berbeda, kadang-kadang saya pengen lulus sekarang atau besok kan sudah punya rencana masing-masing. Jadi justru itu yang menjadi kualitas daripada sertifikat ini, karena nggak semua bisa dapat. Karena ini kan semacam kalau kita mau bikin SIM gitu, Mas. Jadi kalau misalnya dia nggak lulus ya nggak dapat sertifikatnya. Artinya bisa ngulang-ngulang juga ya? Iya, bisa ngulang-ngulang juga. Nah, kalau yang di ITNY untuk yang D3 atau vokasi itu nggak perlu ragu. Jadi sekali D3 bayar vokasi atau vokasi. Sekali masuk sudah pasti terbayar untuk mengikuti langsung ya, otomatis ya. Perkara lulus atau enggak itu nanti. Kalau S1 karena belum wajib, jadi baru sedikit yang bisa mendapatkan gratis. Tapi kita juga membuka untuk misalnya pengen berbayar. Jadi jangan salah kan, bahkan di DIY misalnya secara provinsi yang cukup kecil ini, pemerintah Pemdanya itu mewajibkan dalam tanda petik setiap tenaga kerja yang mau kontrak ke Pemda itu harus punya sertifikasi. Jadi setelah lulus ketika punya sertifikat sudah yakin lah, insya Allah sudah bakalan masuk mendapatkan pekerjaan. Untuk awal-awal gitu. Tapi karena sudah profesional ya sudah seperti Mas Yuda ini kan sudah nggak perlu. Loh, perlu juga loh, Mas. Karena itu jadi satu jangan-jangan kayak misalnya saya mau kuliah di luar negeri ya. IELTS sekarang ya, atau TOEFL lah dulu zaman 90-an TOEFL gitu. TOEFL itu kan upgrade terus kan. College atau university di luar juga upgrade dari 300 sekarang mintanya 600. Artinya penting juga loh. Itu kalau literasi untuk bekerja secara profesional terbangun baik ya. Artinya adanya lembaga sertifikasi profesi ini saya kira akan mendorong ke arah sana ya. Jadi orang aware gitu. Oh, aku kalau mau kerja di tempat A, B, C, D, aku harus membekali diri dengan sertifikasi profesi. Jadi aku harus tes dulu. Sama dengan terbangunnya kesadaran untuk TOEFL tadi ya, sama IELTS gitu ya. Ketika kita nggak siap dari sekarang, besok pengen kuliah ke luar negeri kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Mas. Karena itu benar-benar harus ada. Kalau ada nilainya nggak masuk, ya ngulang lagi tahun depan. Itu soalnya adik saya ngalamin. Jadi dia udah les kemana itu? Kediri waktu itu. Iya, Pare. Sebulan di sana, Mas. Pas tes selesai ya udah ngulang lagi tahun depan pandemi. Waduh. Gitu, Mas ya. Lah memang itu nanti luas banget ya komplek. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang sambil kita nunggu respon dari Tribunus ya dan akademinya ITNY, berapa program studi yang sudah siap untuk memberikan sertifikasi profesi di ITNY? Apa saja, Mbak Lulu? Ya, jadi di ITNY itu ada 8 program studi ya. Jadi 8 itu masing-masing sudah memiliki skema namanya. Nah, skema sertifikasi kompetensi. Jadi
ada teknik sipil, ada perencanaan wilayah dan kota, ada teknik geologi, pertambangan, mesin, elektro, sama vokasi. Nah, itu masing-masing sudah memiliki skema. Nah, misalnya kayak di PWK itu perencanaan wilayah dan kota itu memiliki 2 skema. Skema sertifikasi untuk perencana wilayah dan kota secara parsial dan perencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oh, ada jadi dua ya? Ya, ada kota dua. sama pesisir. Iya, ada kota, ada pesisir. Jadi nanti mahasiswa mau memilih yang mana sih? Jadi keahliannya saya mau disebut ahli apa ini nanti lulusnya. Mau sebagai profesinya apa nanti? Mau jadi ahli tata kotanya atau yang lebih ke pesisirnya, perencanaan pesisir. Nah, itu masing-masing ada profesinya. Itu nama profesinya itu perencana. Gitu. Seperti juga kalau di sipil itu misalnya teknologi pengawas gedung kayak gitu. Nah, itu berarti profesinya adalah seorang pengawas gedung. Pengawas gedung. Seperti Jadi itu. detail sekali ya. Detail langsung menunjuk ke profesinya skemanya itu. Jadi nanti misalnya lulusannya apa ini? Oh, saya kemarin ikut sertifikasi pengawas bangunan gedung gitu. Berarti nanti dia profesinya sebagai pengawas bangunan gedung. Nah, itu hanya sebagai contoh. Nanti yang lainnya itu banyak lagi, misalnya elektro mau untuk sertifikasi bangunan listrik sederhana kayak gitu. Itu nanti disuruh milih apakah mau skema yang satunya atau skema yang lainnya gitu. Jadi tergantung prodinya. Tergantung prodinya ya. Satu prodi bisa satu atau dua skema. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Mbak Lulu, kita cek dulu apakah ada yang tanya-tanya. Nah, ini biasanya adminnya. Silahkan diteruskan ke saya kalau ada pertanyaan. Oh, ini. Nah, ini ada pertanyaan langsung ya. Dari Mas Eros. Ini langsung inginnya 90-an Eros silakan saya nih. Eros Ikra Budiawan ini. Bukan. Ini nanya. Nah, gini, saya bukan maruk ya, tapi saya pengen menguasai semuanya. Tadi disebutkan misalnya tata ruang kota sama pesisir. Bisa nggak saya dapat ikut tes dua-duanya? Nah, atau cukup satu aja? Biar bagian lainnya aja gitu, bagi-bagi. Gimana Mas? Sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan saya tuh karena saya masuk ke dunia sertifikasi ini baru 1-2 tahun ini, saya tuh sempat ketemu ini Mas, temen, ya beliau lebih lebih senior dari saya, udah dokter. Namanya itu, nama aslinya dengan titelnya itu lebih panjang titelnya. Jadi titelnya itu bukan titel sekolah, tapi titel sertifikat. Oh, ada titelnya ada, ya? Oh, okay. Dia seorang arsitek, ya kan? Yoga dia bisa. Ya, ada titelnya. Ya, yoga memang ada sertifikatnya juga soalnya. Karena dia mau buka sanggar itu atau tempat pelatihan itu dia harus menggunakan itu. Kayak apoteker misalnya. Jadi sangat bisa sekali. Yang penting memenuhi syarat. Kan setiap skema tadi Bu Lulu sampaikan, kalau di TNI ada 18 itu ada syaratnya. Kalau di TNY karena P1 itu istilahnya perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi pelatihannya, kuliah praktikum magang itu pelatihannya. Nanti sertifikasi LSP itu hanya tinggal menguji saja. Jadi LSP itu bukan tempat pelatihan tapi menguji. Nah, kompeten nggak kamu? Betul. Kalau mau yang tata ruang kota tadi ya. Betul. Jadi ketika seorang pengen punya banyak skill tadi, ketika dia pelatihannya sudah cukup, kemudian uji nggak ada masalah. Ketika kita punya SIM ABC kan bisa ya Mas ya? Ya betul. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi gampangannya pertanyaan tadi bagus sekali ya. Kalau